Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Meliana, NPM 19751027 dari kelas Agribisnis 4A. Sekarang saya akan membuat video penjelasan tentang penghitungan NPV, Gross BC, Net BC, dan IRR. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni SPMEP. Studi kasus di BPP yaitu perusahaan penggilingan padi di Soreang, Bandung ingin menambah mesin penggilingan dengan biaya investasi awal sebesar 40 juta rupiah. Umur ekonomis mesin ditaksir 5 tahun. Dari hasil survei pendahuluan diperoleh perkiraan cash flow atau penerimaan dan biaya adalah sebagai berikut. Di BPP telah diketahui tahunnya, biaya tetap, biaya variabel, dan juga TR-nya. Pertanyaannya adalah, jika uang yang diinvestasikan tersebut dapat dipinjam dari bank dengan bunga 40% per tahun, apakah keputusan pembelian mesin baru itu layak secara finansial? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya menggunakan metode NPV, Gross BC, Net BC, dan IRR. Yang pertama dengan metode NPV, langsung saja saya mulai. Untuk tahunnya, umur ekonomis mesin 5 tahun, berarti di sini dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5. Kemudian biaya tetap, biaya variabel, TR-nya yang telah diketahui. Untuk TC, cara mencari TC atau total cost ini adalah dengan menjumlahkan biaya tetap dan juga biaya variabel. Setelah dijumlahkan, kursor ini ditarik ke bawah agar otomatis rumusnya mengikut juga. Dan di bawahnya juga terisi. Selanjutnya yaitu keuntungan atau net benefit. Net benefit diperoleh dari pengurangan antara total revenue atau pendapatan dengan total cost atau TC. Untuk tahun ke-0, keuntungan atau net benefitnya sebesar minus 40. Dan tahun ke-5-nya sebesar 35. DF atau diskon faktor, suku bunganya diketahui di soal sebesar 40%. Untuk menghitung suku bunganya digunakan rumus sebagai berikut, sama dengan buka kurung 1 dikurang 1 dibagi buka kurung 1 ditambah 40% tutup kurung shift tanda head atau topi, kemudian tarik dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 dan dikunci dengan rumus F4 agar rumusnya ini tidak berubah lagi. Diperolehlah DF-nya sebagai berikut. Untuk tahun ke-0 DF-nya sebesar 1 dan tahun ke-5 0,1859. Lanjut lagi di present value. Untuk mencari present value menggunakan rumus keuntungan dikali dengan DF. Diperolehlah present value di tahun ke-0 yaitu minus 40. Ditarik kursornya ke bawah dan ini otomatis berubah terisi sesuai dengan rumusnya yang di atas tadi. Jadi sudah otomatis jika rumus di atas sudah benar, di bawahnya juga benar. Tapi jika rumusnya salah dari atas, berarti di bawahnya juga salah. Setelah didapat present value-nya, kemudian dijumlahkan dengan cara menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, ditarik dari minus 40 ini ditarik ke 6,508. Didapatlah hasil 3,742. 3,742 ini adalah nilai NPV-nya. Apa sih NPV itu? NPV atau Net Present Value adalah rumus yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari investasi dengan jumlah diskon
dari semua arus kas yang diterima dari proyek. NPV ini banyak digunakan untuk penganggaran modal untuk menganalisa profitabilitas dari sebuah proyek ataupun proyeksi investasi. Jadi untuk mengetahui keuntungannya yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mencari gross BC. Untuk mencari gross BC, ini dicari dulu benefitnya. Untuk mencari benefit digunakan rumus TR dikali dengan DF. TR-nya dikali DF. Diperolehlah hasil sebagai berikut. Untuk mengetahui benefit di bawahnya, tinggal ditarik kursor ini, plus ini, tarik ke bawah. Otomatis muncul jawabannya. Kemudian dijumlahkan, hasil penjumlahan ini adalah nilai dari benefit ini. Selanjutnya yaitu cost. Untuk mencari cost-nya dengan rumus TC atau total cost dikali dengan DF-nya. Kemudian diperoleh hasil ini. Untuk mengetahui hasil di bawahnya tinggal ditarik kursor plus ini ke bawah. Otomatis akan muncul hasilnya. Dan di sum dengan rumus sum tadi sama dengan sum buka kurung ditarik dari 40 ini ke bawah sampai sini. Kemudian muncul nilai cost-nya yaitu 75,509. Untuk mencari gross BC-nya diperoleh dari pembagian antara benefit ini dengan cost yang sudah didapat tadi. Hasilnya ini 1,050. Gross BC diperoleh dari perbandingan antara jumlah present value benefit dan present value cost. Gross cost adalah biaya modal atau biaya investasi, sedangkan gross benefit adalah nilai total produksi. Selanjutnya yaitu mencari net BC. Untuk mencari net BC digunakan present value positif dan present value negatif. Digunakan di sini, dari ini present value. Didapat di sini present value negatifnya yaitu min 40 dan present value positifnya ini 5 ini. Untuk menjumlahkan present value positifnya di sini menggunakan rumus sum. Jadi di sum sama dengan sum ditarik dari sini, kemudian diblok sampai sini dan di enter. Dapatlah hasil present value positifnya yaitu 43,742. Untuk net BC-nya yaitu rumusnya sama dengan minus buka kurung perbandingan dari present value positif dan present value negatif. Present value positif dibagi dengan present value negatif. Didapatlah hasil 1,094. Net BC adalah perbandingan antara jumlah NPV positif, tadi NPV positif, dengan jumlah NPV negatif. Net BC ini menunjukkan gambaran beberapa kali lipat benefit yang akan diperoleh dari biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya yaitu mencari IRR. Sebelum mencari IRR, harus menggunakan interpolasi atau percobaan dulu secara terus-menerus. Percobaan menggunakan metode interpolasi atau penyisipan di antara bunga yang lebih rendah untuk menghasilkan nilai NPV negatif. Karena di sini tadi dengan discounting faktor 40% diperoleh NPV positif, maka harus dicoba-coba, dilakukan percobaan
diskon faktor berapa yang menghasilkan NPV negatif. Setelah dicoba-coba didapatlah diskon faktor yang digunakan yaitu 45% dan didapat hasil NPV-nya negatif. Perhitungan diskon faktor 45%, suku bunga 45% ini sama dengan yang tadi. Itu menggunakan rumus ini, didapatlah hasil ini. Kemudian untuk present value-nya, yaitu menggunakan keuntungan atau net benefit ini dikali dengan DF yang baru saja ditentukan dengan suku bunga 45%, dapatlah hasil sebagai berikut. Dan NPV yang diperoleh dari penjumlahan menggunakan rumus sama dengan sum, dari min 40 ini ditarik ke bawah, di enter, kemudian didapat hasil min 0,717. Present value negatif yang diperoleh yaitu min 0,0717. Untuk mencari RR-nya, dimasukkan rumus suku bunga positifnya dan suku bunga negatif. Suku bunga positifnya yaitu sesuai dengan soal yaitu 40%, diubah menjadi 0,4, dan negatifnya yaitu suku bunga negatif 45% diubah menjadi 0,45. Rumus IRR-nya yaitu dimasukkan sama dengan Q20 ini adalah suku bunga positif ditambah dengan present value positif ini dibagi present value positif ditambah present value negatif. Kemudian dikali dengan suku bunga negatif dikurang suku bunga positif, didapatlah hasil IRR-nya sebesar 0,442. IRR itu adalah suatu interest rate atau I yang membuat nilai net present value yang ini tadi. Net present value adalah 0 atau juga indeks keuangan. Untuk menentukannya tadi gunakan interpolasi ini perkiraannya. Penyisipan. Menggunakan penyisipan di antara bunga dimulai dari 40 ke atas 40, dari mulai 41 sampai dengan 45 yang akhirnya mendapatkan hasil NPV negatif. Setelah itu yaitu interpretasi dari perhitungan yang telah dilakukan. Yang pertama, berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh NPV sebesar 3,742. Ini tadi NPV yang diperoleh 3,742, yang berarti nilai NPV tersebut lebih besar dari 0, Dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian mesin baru pada perusahaan pengiriman padi di Soreang, Bandung layak secara finansial dan dapat dilanjutkan karena NPV yang diperoleh lebih besar dari 0. Ketentuannya yaitu jika NPV lebih besar dari 0, perusahaan tersebut layak. Jika sama dengan 0, itu berarti BEP atau titik keseimbangannya. Dan jika ada kurang dari 0, usaha perusahaan tersebut tidak layak untuk dilanjutkan. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai gross BC sebesar 1,050. Nih, gross BC tadi 1,050, yang berarti nilai gross BC lebih besar dari 1. Gross BC lebih besar dari 1. Kriteria kelayakan gross BC yaitu jika gross BC lebih dari 1, proyek layak. Gross BC sama dengan 1, proyek BEP atau di titik keseimbangannya. Gross BC kurang dari 1, proyek tidak layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengiriman padi di Soreang, Bandung layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan pada masa yang akan datang karena gross BC-nya lebih dari 1.
Interpretasi ketiga yaitu berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai net BC sebesar 1,094, yang berarti nilai net BC tersebut lebih besar dari 1. Ini net BC yang diperoleh 1,094. Kriteria dari net BC ini, jika net BC lebih dari 1 proyek layak, net BC sama dengan 1 proyek BEP atau di titik seimbangannya, dan net BC kurang dari 1 proyek tidak layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan pengiriman padi di Soreang, Bandung layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan pada masa yang akan datang karena nilai net BC yang diperoleh yaitu lebih besar dari 1. Keempat, berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai IRR sebesar 0,442. Diperoleh nih IRR-nya sebesar 0,442. Atau jika dipersenkan yaitu menjadi 44,2%, yang berarti IRR tersebut lebih besar dari nilai I atau tingkat suku bunga yang berlaku sebagai social discount rate. Yang pertama tadi diketahui di soal yaitu suku bunganya sebesar 0,40 atau 40%. Jadi IRR-nya lebih dari I atau tingkat suku bunga tadi. Kriteria kelayakan IRR yaitu jika IRR lebih dari I, proyek layak, IRR sama dengan I, proyek BEP, IRR kurang dari I, proyek tidak layak. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi usaha pengiriman padi di Soreang, Bandung layak dilanjutkan atau dikembangkan secara finansial karena IRR yang diperoleh lebih besar daripada I atau suku bunganya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.